Jordan sendiri selama ini kan kelas 11 nih. Ngerasa nyaman nggak sama teman-teman di kelas? Atau pernah ngerasa terintimidasi? Pernah nggak? Kebetulan kan memang kelas 11 ini naik dari kelas 10. Dilakukan ke tubuh orang lain, misalkan memukul, meludahi, ataupun itu namanya bullying. Apa kabar kalian yang di rumah? Jadi kita kali ini bakalan podcast lagi bersama bintang tamu kita kali ini dari SMA Xaverius 4. Jadi di sini tema kita tentang bullying. Sebelum itu kita perkenalan dulu sama Bapak guru di sini dan juga siswa yang ada di sini. Boleh Pak diperkenalkan siapa namanya? Iya, nama saya Andreas dan saya guru bahasa Inggris di SMA Xaverius 4. Ya. Panggilannya siapa nih? Pak Andreas? Iya, Pak Andreas. Mr. Andreas boleh. Ya. Oke. Kalau ini siapa? Perkenalkan, nama saya Stefanus Galanjoda Uswadi, biasa dipanggil Jordan. Jordan dari jurusan apa nih? IPA. IPA. Kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Jadi masih kelas 11 ini ya. Iya. Bentar lagi mau kelas 12. Oke. Sebelumnya kita pengen tahu dulu, teman-teman di rumah kan mungkin taunya bullying itu adalah suatu kekerasan ataupun suatu kataan melalui mulut misalnya. Nah, kalau menurut Pak Andreas sendiri, kalau bullying itu apa sih Pak? Kalau bullying itu, kalau dari saya, kalau bahasa Inggris itu irritating others, yaitu melukai orang lain. Itu. Kalau melukai artinya fisik ya Pak ya? Bisa fisik, bisa psikis. Oke. Kalau untuk jenis-jenisnya Pak, apa aja kalau yang Bapak ketahui itu? Ya, kalau saya sih tahunya hanya verbal, fisik, sama relation. Oke. Kalau relation tuh lebih gimana itu Pak? Kalau relation itu lebih ke arah ketika kita mengucilkan atau membuat orang lain tidak nyaman dengan diri kita itu. Oke, jadi kalau misalnya ada di satu kelompok, dia mengucilkan salah satu dari mereka. Itu termasuk bullying relation itu. Oke. Kalau untuk yang Desti tahu nih Pak ya, bullying itu ada verbal sama fisik. Nah, itu perbedaannya itu apa Pak? Dan bahayanya dari verbal dan fisik itu apa? Kalau verbal itu biasanya melalui kata-kata, terus kemudian banyak sih orang-orang Palembang, anak-anak Palembang yang akan verbal mereka secara tidak langsung, dan itu biasanya akan terngiang-ngiang terus di dalam pikiran orang lain tersebut, sehingga suatu saat juga akan muncul dari mulut si yang terkena bullying itu. Nah, kemudian kalau fisik itu biasanya diarahkan karena kekurangan atau perbedaan fisik dari salah satu orang, atau kadang fisik itu secara dilakukan ke tubuh orang lain, misalkan memukul, meludahi, ataupun itu namanya bullying. Fisik. Apapun yang menyerang fisik ya Pak ya, maupun perkataan. Kadang juga kan kalau kita lihat di sosial media itu sering, kalau mungkin sosial media kan nggak bisa pukul-pukulan secara nyata, jadi dia melalui ucapan atau ketikan mereka. Oke. Kalau Jordan sendiri pernah nggak ngerasa ataupun ngelihat secara langsung tentang bullying ini, mau itu di sekolah ataupun di luar sekolah? Kalau misalkan untuk saya sendiri di sekolah itu pasti nggak pernah ya, nggak pernah. Tapi saya sering lihat biasanya di sosial media tuh banyak tuh kasus-kasus bullying. Nah itu ya menurut saya kayak prihatin gitu loh. Tentang kasus bullying yang ada di Indonesia terutama gitu. Oke. Kan kalau misalnya bullying itu emang kebanyakan kalau nggak secara nyata ya melalui sosial media. Betul. Gimana tuh menurut Jordan, teknologi sekarang ini malahan dijadikan tempat yang menjadi sasaran untuk orang-orang yang kekurangan, ataupun emang dia tuh punya kekurangan fisik, ataupun netizen itu kurang suka sama mereka. Itu gimana? Apa benar teknologi itu bisa menjadi wadah atau sarang bullying? Oke. Gini, sosial media itu kan memang tempat wadah untuk para netizen. Biasanya kan dari anak muda, terus ada dari orang dewasa dan sebagainya. Kalau untuk bullying ini biasanya pelaku ini dia menargetkan siapapun itu yang menjadikan bahan mereka untuk mendapatkan keuntungan. Nah,
untuk kasus bullying ini biasanya terjadi tuh kalau dari saya ya, itu memang terjadi kepada anak-anak. Dari pelaku untuk anak-anak. Nah, itu anak-anak kan mentalnya kan belum kuat. Jadi memang itu sih, dan itu berdampak kepada masa depan mereka, terutama orang tua juga susah payah untuk mendidik mereka, tetapi mereka justru menjadi korban di bullying tersebut gitu sih. Mungkin di SMA Xaverius 4 ini Jordan nggak pernah nih dengar kasus tentang bullying ataupun menjadi korban bullying. Tapi kita lihat ke belakang sebelumnya, itu kan pasti pernah SD, pernah SMP. Pernah nggak ngerasain gitu ataupun melihatlah secara langsung? Sejauh ini ya, karena saya dari SD sampai SMA ini swasta, mungkin kebanyakan orang mikir kalau swasta ini lebih tinggi derajatnya daripada negeri. Cuman kalau secara langsung ya, saya nggak pernah melihat sih, nggak pernah melihat kasus bullying yang ada di SD, SMP, SMA gitu. Sejauh ini ya? Sejauh ini. Kalau untuk Pak Andreas sendiri, kan Pak Andreas ini pasti ngejalanin SD, SMP, SMA, bahkan perkuliahan. Itu pernah di diri Papa sendiri pernah ngerasain ataupun pernah melihat secara langsung tentang kasus bullying ataupun bukan kekerasan secara fisik aja, bisa itu melalui ucapan gitu? Iya, kalau sekarang itu yang paling banyak saya lihat itu di medsos itu cyberbullying itu. Iya, ketika orang mengatakan orang lain dengan kata-kata yang tidak benar, komennya itu menjatuhkan, terus memberikan emo yang tidak benar. Nah itu, tapi kalau di sini anak saya kadang saya sering lihat HP anak saya apakah ada. Untungnya kalau anak saya ada, tapi kadang temennya di grup anak-anak itu sendiri. Nah mereka biasanya lewat medsos, lewat apa. Nah itu sering sekali saya lihat masih kadang ketika lihat Instagram. Nah itu kan ketika ada komen-komen yang tidak benar, tidak benar atau melukai orang lain, orang sudah menjadi korban malah di komen negatif, itu kan malah menjadi, sebenarnya itu menjadi, kalau saya cyberbullying gitu. Itu juga mengganggu mental mereka ya. Iya. Nah ini Pak, kalau dampak psikologis jangka panjang bullying pada korban, menurut Bapak gimana itu? Apa jangka panjangnya itu biasanya korban bullying itu akan selalu memendam apa yang menjadikan misalkan perkataan orang lain atau perlakuan orang lain, kalau itu fisik atau membaca di medsos, mereka itu jangka panjangnya ketika mereka mungkin menjadi dewasa, dan itu secara tidak sadar akan keluar dari dalam dirinya, mungkin ke anaknya, atau mungkin kalau di lembaga itu ke anak buahnya, atau mungkin kalau di lingkungannya itu kepada teman-teman ataupun tetangga-tetangganya itu. Ya malahan di sekeliling mereka ya. Iya. Kalau untuk menurut Jordan sendiri, penyebab terjadinya bullying itu kebanyakan karena apa sih? Kalau misalkan pelaku ya, biasanya tuh mereka setahu saya ya, yang berada di internet saat ini, mereka tuh kayak kurang kasih sayang gitu loh, kurang kasih sayang oleh orang tua mereka. Nah hal itu biasanya berdampak kepada psikis mereka, kayak mereka kurang kurang mendapatkan perhatian lah istilahnya. Maka dari itu biasanya mereka tuh bakal mencari mangsa di luar sana untuk memuaskan mereka gitu loh. Kebanyakan sih itu yang saya. Jadi Jordan ini setuju kalau misalnya para bullying itu kebanyakan faktornya dari keluarga. Kebanyakan. Kalau menurut Pak Andreas sendiri? Iya, kebanyakan sebagian besar itu berangkat dari keluarga yang kurang memperhatikan anak-anaknya, baru kemudian lingkungan sekitar, lingkungan pergaulan mereka, di mana mereka mayoritas waktunya berkumpul dengan siapa. Ketika mereka berkumpul dengan orang-orang yang sering membuli atau pasti
nanti suatu saat dia juga akan menjadi pembuli. Tetapi ketika lingkungannya menjadikan dia lebih baik, ya pasti akan lebih baik itu. Oke. Kalau hal yang akan sekolah khususnya untuk SMA sampai kelas 4 nih, untuk mencegah pelaku bullying ini gimana Pak? Ada di-sharing nggak sama siswa juga gitu? Kebetulan kami dalam P5 project kami itu salah satunya adalah anti bullying di SMA Sapro 4 itu. Yang pertama kita menggali dari anak-anak itu apakah yang dimaksud dengan bullying, bagaimana apa bentuk-bentuk bullying, bagaimana mengatasi bullying. Kemudian kita tanamkan sejak dini di SMA Sapro 4 itu. Jadi kita membuat poster-poster, spanduk, banner anti bullying yang kita letakkan di sekolah agar mereka selalu ingat, oh yang saya lakukan ini nanti mungkin termasuk bullying, jadi mereka tidak jadi melakukan. Kemudian mereka juga kami buat gali dari segi seninya. Mereka akan membuat drama bagaimana mempresentasikan bullying itu sebenarnya apa saja sih yang termasuk bullying. Jadi anak-anak yang lain bisa melihat, oh sekecil ini sudah termasuk bullying. Nah, hanya mengatakan, oh kamu kok kayak gelap, itu sudah jadi bullying. Kemudian hanya menepuk saja kalau orangnya tidak suka, itu akan menjadi bullying. Jadi kita tanamkan sejak dini di SMA Sapro 4 dari masuk itu sudah kita tanamkan ke siswa-siswanya. Oke, baik. Kalau Pak Andreas sendiri kan sekarang udah jadi orang tua, mau itu dari untuk anak-anaknya ataupun ke siswa, sama aja guru adalah orang tua di sekolah. Gimana cara Pak Andreas untuk mendukung siswa-siswa atau anak-anak yang sudah menjadi korban bullying maupun itu secara verbal ataupun fisik? Oke, untuk kami adakan pendampingan khusus. Pendampingan khusus bahwa ketika ada bullying itu kita memberikan, nah itulah yang namakan bullying. Apakah itu kan merasa jadi tersakiti, irritated. Jadi makanya bagaimana kita akan mencoba memberikan pengertian mereka agar mereka kedepannya tidak menjadi pelaku pembuli, pelaku bully, dan juga bagaimana mereka bisa menyadarkan si pembuli untuk tidak melakukan lagi. Jadi di sini kita melawan bullying, tetapi bukan dengan cara kekerasan, tetapi dengan cara menanamkan. Nah, arti dari bullying, dampak bullying, dan itu. Oke. Kalau misalnya nih Pak ya, kalau menyadarkan mungkin ya, pelaku bullying itu bisa nggak sih Pak kalau menyadarkan? Sebenarnya bisa. Dan itu kita harus yakin bahwa hal-hal negatif itu bisa kita buatkan positif dengan memberikan pengertian. Bagaimana kalau hal seperti itu terjadi pada kalian? Nah, bagaimana? Apakah kalian juga akan rela menjadi dibully? Nah, ketika tidak, ya bagaimana kita untuk mengatasi, meringankan, dan juga mengurangi bullying itu di sekolahan. Itu. Kalau untuk Jordan nih, sama mengatasi misalnya deh salah satu teman kalian itu Jordan lihat sendiri dia tuh mungkin ada sedikit perlakuan dia adalah bullying atau ngebully walaupun itu sekecil itu. Gimana cara Jordan untuk mengatasi ataupun menyadarkan teman tersebut? Secara gamblang ya, secara umum tuh biasanya kan kita harus menegur mereka kan, supaya kamu jangan kayak gitu deh gitu loh. Tapi kita lihat lagi dari segi korbannya gimana. Misalkan kalau biasanya kan kalau bercandaan anak SMA tuh kan biasanya nepok-nepok itu kan biasanya hal yang wajar gitu kan. Nah, itu kita lihat dari korbannya apakah merasa tersinggung atau merasa tidak enak dengan perlakuan tersebut gitu. Jadi kita bisa ambil menggali informasi lebih dalam gitu loh.
tentang penyadaran bullying itu tuh bahwa kasus bullying bisa terjadi pada memang tadi bisa terjadi dalam hal kecil apapun. Kan ada pepatah mengatakan kalau sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, itu juga masuk ke dalam kasus bullying itu. Jadi kita harus waspada sih. Harus berani menegur kepada orang-orang yang melakukan kasus bullying tersebut. Oke. Nah, kan kita mungkin nggak tahu ya perasaan orang itu. Kadang kita harus mengerti juga ya perasaan orang ini kalau diganggu mungkin nggak suka. Tapi gimana kalau misalnya kita ambil deh yang bully nih, mungkin ngiranya itu main-main, Pak. Nah, tapi yang di korban ini merasa itu hal yang sudah melebihi dari batas main-main tersebut. Itu gimana? Bisa dikatakan bullying juga atau karena perasaan si korban aja yang terlalu baper atau gimana gitu? Nah, itu kita di SMA 104 menanamkan bahwa joke is a joke. But irritating is irritating. Nah, sejauh itu dianggap sebagai joke oleh si penerima, kita tidak tahu. Nah, kita merasa bahwa itu joke. Tapi ketika si penerima joke itu merasa itu tersakiti, irritated, nah itu maka kita menanamkan dari dini untuk anak-anak SMA 104 itu bahwa kita juga harus melihat siapa yang kita ajak bercanda kita. Apakah kita benar-benar sudah tahu atau belum? Jadi bercandanya ya paling tidak kita tahu siapa dia. Jangan hanya mengira-ira, oh saya tahu beneran ini. Jadi bercanda, oi kesini oi. Nah itu seperti itu. Jadi kita tanamkan kalau belum tahu benar ya jangan diajak bercanda atau bercandanya secara umum saja gitu. Kalau peran pendidikan sekarang nih Pak untuk mengatasi masalah bullying ini gimana? Kalau sekarang itu peran pendidikan kami sangat berterima kasih kepada pemerintah ya, terutama karena pada kurikulum sekarang itu ada P5, Proyek Penguatan Pelajar Pancasila ya. Itu di sana ada satu yaitu Bangunlah Jiwa Raga. Bangunlah Jiwa Raga, dan kita mengambil anti bullying yang untuk di SMA 104 sehingga diharapkan di kemudian hari itu alumni SMA 104 atau orang-orang yang berada di sekitar SMA 104 itu merasa nyaman dan tidak ada bullying lagi gitu. Oke, keren-keren. Kalau untuk Jordan sendiri selama ini kan kelas 11 nih, ngerasa nyaman nggak sama teman-teman di kelas? Atau pernah ngerasa terintimidasi? Atau nggak nyaman di kelas? Maupun hal itu sekecil apapun itu ya Pak ya? Pernah nggak? Kebetulan kan memang kelas 11 ini naik dari kelas 10. Kita sudah mulai mengenal nih teman-teman seperti apa gitu. Tapi kalau untuk merasa terintimidasi sih belum. Belum dan semoga tidak akan ya. Tidak akan. Tapi makin lama kita juga makin teman itu apa ya? Biasanya itu makin solid gitu ya. Makin solid, makin lama bertahun-tahun kemudian kita kan nanti kami akan lulus ke kelas 12 lalu bakal melanjutkan perkuliahan. Nah, itu biasanya memang pertemanan itu tuh bisa dilihat dari segi mana aja. Gitu. Mungkin itu sih. Oke. Tapi mungkin banyak orang juga yang ngomong tentang kalau misalnya di dalam satu circle, semakin kita dewasa semakin kecil circle tersebut. Nah itu gimana Pak? Kalau misalnya kan kita rame nih, misalnya berteman itu ber5 orang, ber6 orang, tiba-tiba mengecil sendiri circle tersebut. Itu kita sama aja kayak menjauhi teman yang sebelumnya atau gimana? Circle di sini kalau kita semakin mengerucutkan diri, kita semakin mengecilkan diri, berarti kita sebenarnya mendukung pembulian itu. Nah di SMA, kalau di SMA 104 kita memberikan pengertian bahwa kita semuanya sama di sini, kita semuanya belajar di sini, kita mencari masa depan, mempersiapkan masa depan kita semuanya
di sini. Jadi tidak perlu kita membuat circle sendiri atau mengerucutkan, tapi kita tetap bareng-bareng kita itu. Jadi itu termasuknya juga menjauhi teman ya Pak ya? Ya, jangan sampai menjauhi. Gitu. Kalau untuk korban bullying ini, jika ada sanksi atau murid di SMA Xaverius 4 menjadi saksi pembulian, apa yang akan dilakukan atau tindakan apa yang akan dilakukan? Sejauh ini ketika ada pembulian ataupun dan kebetulan dalam hal yang sangat kecil pun kita sebenarnya kita belum anggap sebagai pembulian, tapi kita pendekatannya secara humanis. Jadi kata ada orang yang tersinggung, itu kita ajak ngobrol terlebih dahulu. Nah, kita ajak ngobrol terlebih dahulu, apakah benar-benar dia merasa tersinggung, terintimidasi, irritated, tidak. Nah, kita berikan pengertian. Kemudian kita juga ajak ngomong dengan orang yang dianggap sebagai pembuli. Nah, apakah itu benar bully atau tidak? Tapi kita memberikan pengertian bahwa hal semacam itu yang dilakukan atau diucapkan atau diketik, nah itu kadang membuat orang lain tidak nyaman. Nah, itu makanya pendekatan yang humanis, personal, kemudian kita ajak bicara dengan baik-baik, itu biasanya anak sekarang itu akan lebih terbuka daripada kita memberi hukuman ataupun sanksi. Itu akan lebih, tapi akan lebih enak ketika kita memberikan pendekatan secara. Kalau SMA Xaverius 4 sendiri ada nggak? Kalau mungkin sekarang terkenalnya sama guru BK mungkin ya, bimbingan konseling. Misalnya mereka pengen curhat, pengen ngeluarin keluh kesahnya, kan mereka mungkin nggak ada teman untuk mereka percaya. Nah, bisa sharing sama guru tersebut, ada nggak Pak kalau di SMA Xaverius 4? Hampir semua guru bisa. Jadi hampir semua guru bisa. Ketika mau sharing dengan guru ini, ya guru ini pasti punya. Karena kami kebetulan, ya bukan kebetulan, kebanyakan kami memang diajari dengan psikologi pendidikan, perkembangan peserta didik itu. Jadi selain guru BK, kalau mereka nyaman, karena guru BK biasanya cewek, itu biasanya anak lebih nyaman karena merasa kepada ibunya atau mamanya gitu ya. Nah, itu dipersilahkan. Tapi kalau yang cowok mau ke guru cowok ngobrol, itu juga bisa, dan kami juga akan welcome semuanya itu. Jadi walaupun di semua guru bukan cuma guru BK aja gitu ya. Jadi semua guru welcome, siapapun muridnya mau curhat tentang itu keluarga, tentang pertemanan, itu bisa kan? Bisa. Keren. Kalau untuk Jordan sendiri, menurut Jordan cara supaya kasus pembulian ini teratasi itu gimana, Jordan? Mungkin saya ambil dari sudut pandang siswa kali ya. Kalau misalkan tadi ada misalkan salah satu kasus bullying yang sekecil apapun itu, kita harus bisa langsung berani melaporkan kepada misalkan guru-guru atau misalkan kepada kepala sekolah dan lain sebagainya, karena kita nggak tahu bagaimana perasaan korban terhadap pelaku bullying tersebut. Nah, itu mungkin menjadi salah satu kalau misalkan dari sudut pandang siswa gitu. Oke. Menurut Pak Andreas maupun Jordan nih, hukuman apa sih yang pantas untuk pelaku bullying? Kalau sekolah khususnya saya, karena saya lama sih di kesiswaan, mulai beberapa tahun ini kayaknya tidak ada hukuman. Bukan hukuman sih sebetulnya, tetapi kalau kami pendekatan secara humanis itu tadi, berarti kita ajak ngobrol, kita ajak benar-benar dari awal, dari sekecil dulu kita ajak ngobrol dulu, jadi agar yang ke belakangnya tidak berkembang lagi menjadi lebih besar itu tadi. Nah, dari sedikit demi sedikit sudah kita ajak ngobrol, kita atasi dulu. Jadi di kemudian hari tidak menjadi bukit ya tadi ya. Nah, itu. Jadi mereka bisa
melalui obrolan itu pun mereka bisa ngeluarin mungkin unek-unek mereka nah, ya. Itu, kenapa mereka ya. bisa sampai seperti itu, kenapa mereka mau melakukan hal seperti itu kan karena bullying juga kan termasuknya dosa ya Pak ya. Iya. Karena itu melakukan kejahatan. Oke. Kalau Jordan sendiri ada nggak mungkin hukuman yang pantas mungkin kalau misalnya bukan secara omongan atau sama kayak Pak Andreas mau ngobrol aja sama si pelaku ini? Tergantung kasusnya. Oke. Kalau misalkan kasusnya tadi memang kecil, misalkan kayak mengejek atau misalkan berkelahi gitu, itu sebenarnya bisa dilakukan secara diskusi. Yang tadi saya bilang bahwa kita bisa ngobrol dengan pelaku, dengan korban, kenapa sih bisa seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan kasusnya lebih besar, biasanya kan kasus bullying tuh agak ekstrim ya. Kalau saya lihat di sosial media ada yang bisa sampai pembunuhan, terus gitu-gitu. Nah itu dilihat lagi latar belakangnya seperti apa. Karena yang tadi sudah dibilang oleh Sir bahwa sekecil apapun itu tuh tetap bullying gitu loh. Jadi memang kalau hukuman yang pantas itu tadi dilihat dari sisi psikologi maupun dilihat dari sisi latar belakang mereka itu seperti apa. Tergantung. Jadi kita lihat dulu si pembuli dan si korban ini. Iya. Oke, keren. Terakhir nih Pak ya, jika Pak Andreas ataupun Jordan bisa mengatakan satu kata untuk para korban, karena kan korban ini kan pasti tadi berkepanjang ya mungkin Pak ya, bisa sampai dewasa dia ngerasain seperti ini, nanti kalau misalnya dia ada satu aja kejadian misal mereka dikucilkan, itu mungkin ada trauma tersendiri untuk mereka. Satu kata untuk para korban ataupun para korban bullying ataupun yang si pembuli ini yang bisa Pak Andreas ataupun Jordan sampaikan, boleh dong. Siapa dulu? Oke. Seru dulu. Oke, ya. Kalau saya itu untuk korban bullying, walaupun sekecil apapun itu, be tough, tegarlah hati. Nah, because we are standing with you, we are against bullying itu. Kalau Jordan? Lebih tepatnya bukan kata-kata ya, karena saya nggak bisa mikirkan kata-kata itu. Oke, apa tuh? Mungkin mungkin ya. Untuk para korban bullying ya, kita nggak akan menyalahkan kalian kalau misalkan kalian bisa melaporkan kepada siapapun itu. Karena jika kalian tidak melaporkan itu maka akan berkepanjangan bagi kalian sendiri maupun untuk lingkungan sekitar. Maka dari itu bisa kalian lakukan dengan yang tadi be tough, terus minta bimbingan juga kepada beberapa, misalkan kalau misalkan siswa kan kepada guru gitu. Itu sih melakukan bimbingan gitu. Karena kalian tidak sendiri kok. Kita ada bersama kalian. Kita semua. Keren. Oke deh, untuk cerita bullying ini mungkin sedikit sedih ya saya, karena kalau misal di posisi korban itu pasti nggak enak banget ya. Tapi di posisi si pembuli ini juga kadang kan kalau misalnya dia terlalu kelewatan kan kita juga kesel ya, tangan ditutup ya. Oke, terima kasih untuk Pak Andreas dan juga Jordan udah meluangkan waktu untuk acara podcast kita kali ini dengan bertema bullying. Semoga next time kita bisa kumpul lagi, kita obrolin lagi dengan tema yang berikutnya. Oke, untuk teman-teman yang di rumah juga terima kasih udah nonton acara kita kali ini, podcast kita kali ini tentang pembulian. Saya Destia dan juga Pak Andreas dan Jordan di sini pamit undur diri. Sampai jumpa di acara podcast selanjutnya. Bye bye semuanya.